maupun menduduki jabatan baru kali itu. Ternyata di Kesbangpol itu lumayan juga pekerjaannya. Iya. Yang pertama Kesbangpol itu intelnya pemerintah daerah lah, kira-kira seperti itu. Jadi kerjasamanya itu antara Intel Polres, Intel Kodim, BIN, nah itulah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya kedatangan ya orang tua kita juga lah. Kalau yang kayak Pak Ganta, Bu Yuli, Pak Pardi yang tahun-tahun ini sudah mau punah bakti. Selamat datang Pak Pardi. Selamat datang. Selamat datang di ikutan podcast ini, media informasi juga nih. Jadi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrol nanti Pak Pardi kenalan dulu juga lah sama ini bahwa sekarang di Kesbangpol ya Pak Pardi. Nanti kita ngobrol soal ya pemilu lah yang ada yang mau sebentar lagi deket, tapi sebelum itu biasanya Pak Pardi kenalan dulu lah, mungkin karena sudah mau ini berarti pengalaman sudah banyak ini. Udah kemana aja boleh lah kita cerita dikit-dikit. Aslinya juga dari mana boleh lah Pak Pardi. Silakan. Terima kasih. Ini saya perkenalkan diri, nama saya dulu, nama Pardi. Pak Pardi. Sarjana Hukum Magister Manajemen. Dan saya bertugas di Kesbangpol ini lebih kurang 1 tahun, hampir 1 tahun, karena bulan Agustus, 31 Agustus yang lalu saya dilantik menjadi Kepala Kesbangpol. Sebelumnya di Dinas Sosial ya. Ya, lumayan Pak. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Iya. Salah satu riwayat tempat saya bekerja yang terlama selain di Diklat Provinsi. Oh, jadi Diklat Provinsi 10 tahun. Nah, jadi selama saya berada di Kesbangpol itu saya memang pertama saya belajar. Karena belum pernah saya menduduki, baik saya bertugas maupun menduduki jabatan baru kali itu. Ternyata di Kesbangpol itu lumayan juga pekerjaannya. Iya. Yang pertama Kesbangpol itu intelnya pemerintah daerah lah, kira-kira seperti itu. Jadi kerjasamanya itu antara Intel Polres, Intel Kodim, BIN, nah itulah tempat kita saling tukar pikiran kendala-kendala yang ada di lapangan, terutama masalah organisasi terlarang, misalnya ormas yang ada itu yang bakal mendukung itu, kita harus dapat informasi. Makanya selalu kita sampaikan kepada kita semua, siapa tahu lepas dari pantauan kita juga, karena pemerintah daerah ini cukup banyak yang pemantau, artinya dari RT sampai ke kita di kabupaten, arti lurah, kepala kampung, camat dan lain sebagainya, selalu kita sampaikan. Oleh karena itu, alhamdulillah di Kabupaten Waikanan apapun gejolak yang terutama Habitul Muslimin ini misalnya, alhamdulillah Kabupaten Waikanan itu tidak terpantau dengan kita ada di Waikanan, alhamdulillah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara masalah perkenalan, nama tadi udah saya sampaikan. Kalau pengalaman sudah cukup Pak Ari. Di Kabupaten Waikanan saya sampai Juli ini nanti 29 Juli selama 23 tahun. 23 tahun. Jadi lebih banyak saya mengabdi di Kabupaten Waikanan, tempat kelahiran saya juga sebenarnya. Saya ini lahir di Kampung Negara Batin, Pak. Kecamatan Negara Batin. 59 tahun yang lalu. 59. Iya, jadi 10 Oktober nanti sebenarnya saya ini udah purna. Jadi 1 November nanti udah kita purna. Mudah-mudahan selamatlah sampai kita mengabdi selama jadi ASN. Ini mungkin. Kemudian kedua, saya berdomisili ini banyak tinggal di Bandar Lampung, Pak. Karena ya di kampung juga masih ada rumah. Karena orang tua juga hijrah juga dulu ke Ogan Lima, tinggal di Ogan Lima. Dan saya mantapnya sekarang ini memang ada Sabtu dan Minggu itu ada di Bandar Lampung, dan selainnya ada di Kabupaten Waikanan. Dua itu ya, Bandar Lampung dan Waikanan. Iya, itu. Biasa. Jadi Pak Pardi ini juga waktu saya di Disnaker juga ada namanya ormas. Pencarian orang asing ya. Pendataan orang asing juga di Kesbangpol waktu itu, ketua di Kesbangpol. Selain itu juga
politik ya, partai-partai politik juga muaranya di Kesbang ya. Alhamdulillah itu memang itu lumayan juga itu ya. Lumayan juga. Ngaturnya lumayan ya. Ya, nah jadi partai politik itu artinya terutama masalah hibah dan lain sebagainya macam itu memang teranggarkan di Kesbangpol. Anggaran termasuk ormas-ormas keagamaan ada dengan kita dan lain-lain lah kira-kira seperti itu yang ada di Kesbangpol. Kalau anggaran lumayan lah. Dana hibahnya banyak ya. Hibahnya. Hibah orang. Ya. Jadi kita ini memastikan hibah itu nyampe. Iya nyampe itu aja. Ya, memang. Tapi tanggung jawab besar juga kan memastikan ini. Kedua sampai mungkin biaya rutinnya DPRD per partai ya di sana ya. Iya. Jadi itu khusus partai Pak. Oh iya khusus partai. Jadi partai politik. Jadi partai politik itu hibahnya ada dengan kita. Kita ada berapa sih kalau ini hampir semua partai nggak semua partai ya ada di Waikanan apa semuanya terdata atau gimana sih kalau partai? Terdata semua. Jadi yang dapat hibah itu ada anggotanya yang di DPR. Oh, yang ada anggota di DPR. Ada anggota. Di luar daripada itu tidak. Oke. Berarti yang sudah ada anggota di DPR berarti bisa. Bisa. Itu dapat hibah dari pemerintah daerah. Itu memang aturan seperti itu. Terus kita ini mau nanti ke depan nih, bentar-bentar lagi sudah mau pemilihan umum lagi nih. Berarti sudah mulai dianggarkan juga terkait KPU ini, Bawaslu misalnya, itu di Kesbang juga ya? Apa seperti apa tuh? Biasanya? Itu yang pasti kalau KPU dan Bawaslu pasti ke kita, anggaran hibahnya nanti dari pemerintah daerahnya. Jadi anggaran itu ada di DIPA-nya Kesbangpol gitu kan. Nah, tapi sudah mulai ngitung dong berarti ya? Sudah mulai maksudnya udah hitung-hitungan lah untuk nanti sekian apa belum ya? Belum mulai ya? Sementara sudah. Kita sudah pernah audiensi dengan Pak Bupati kemarin. Anggota KPU tentang anggaran tahun 2024 nanti. Sudah mulai dibahas. Karena ini lumayan juga kan anggarannya rutin ya. Lumayan besar juga. Karena kita ada kegiatan ada pileg, ada pemilihan presiden, ada pemilihan kepala daerah kan sekaligus. Iya, kita mau coba serentak di 2024 ya. Jadi nanti KPU-nya mungkin bagaimana pengawasannya. Kalau Pilkam itu di kita enggak ya? Atau kalau pilihan kepala kampung? Kalau Pilkam itu ada di PMK. PMK ya, berarti jadi, kita yang legislatif ya? Iya, khusus legislatif. Jadi kalau PMK itu, kalau kepala kampung itu khusus itu ada di, nggak tahu kalau ada aturan baru lagi. Kita sudah dengan itu aja itu sudah banyak ini. Sudah banyak. Partai sudah situ, KPU, legislatif, waduh. Mudah-mudahan berbagi lah hibahnya itu ya. Gitu kan. Karena hibahnya lumayan juga. Saya dana hibah itu ya kita menyalurkan memastikan itu selesai, nyampe, kita yang memastikan. Pertanggungjawabannya di kita. Itu agak repot. Tapi nggak apa-apa lah, di akhir-akhir ini jadi pengabdian Pak Pardi makin luar biasa lah pasti di akhir-akhir di Kesbangpol. Memang kalau bisa soal Intel tadi Pak, jadi memang benar-benar Intel Pemda ya, karena posisinya ormas yang terlarang misalnya ada hal-hal baru misalnya kan berarti harus lewat di mungkin bukan hanya Intel Polres, Kodim, Kejaksaan, di muaranya juga di ini ya. Makanya begini, semua ormas dan lain sebagainya pendaftarannya ada dengan kita, keberadaannya. Ormas itu. Makanya selalu kita cross check betul keberadaan ormas itu, kita koordinasikan dengan provinsi, apakah ini ormas ini terlarang atau tidak, kira-kira seperti itu, keabsahannya seperti apa, badan hukum seperti apa. Kalau itu memang sudah diakomodir oleh provinsi juga, berarti betul itu sah kan gitu. Walaupun itu ya kadang-kadang mungkin ada manipulasi dan lain sebagainya itu. Jadi kalaupun mereka itu masih ada kekurangan berkas dan lain sebagainya, belum kita selesaikan penuhi dulu kelengkapan administrasinya gitu. Oke, udah sedikit banyak tahu lah tugas Kesbang itu nggak sesimpel itu, dananya besar tapi banyak hibah ke yang lain. Oke, memang lebih rigid lagi lah, nanti kita ngobrol di segmen kedua Pak Pardi. Terima kasih ya untuk segmen pertama. Pak Pardi, ini bukan nyusahin orang tua juga nih, enak ngajak ngobrol-ngobrol bagi pengalaman ini. Kedua, saya belum pernah ngerasain di Kesbang, cuman waktu di Snaker dulu, kita satu musola sebelahan. Dulu Pak Pardi ini 2 kali tetangga sebenarnya, sebelahnya sosial, dia pindah ke sebelahnya. Cuman Ari udah pindah dulu. Saya udah pindah duluan. Sekarang Kesbangpol itu setahu saya dulu nggak tahu kalau sekarang komposisinya misalnya. Jadi sana itu ada berapa bidang, terus bidang apa saja, dan kekuatan personilnya gimana sih untuk mengakomodir ya semua ormas, info-info di Kabupaten Waikanan. Gimana Pak Pardi? Iya, jadi Kesbangpol itu kalau bicara personil sih
masih kurang dari nggak banyak lah, tahunya saya nggak banyak kan. Iya. Sebenarnya perlu ada penambahan personil yang mumpuni. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada saat-saatnya kita itu memang harus orang-orang yang paham. Gitu. Juga harapan saya juga kalau PNS yang dari Kesbang itu jangan yang dari mana-mana taruh situ. Ya kira-kira seperti itulah ya. Okay. Jadi karena kenapa saya sampaikan itu? Karena orang punya pengalaman yang sudah 5-6 tahun mungkin sih, kalau bisa ya berjalan lah naik. Oh gitu yang kan. dari sana. Di sana. Jadi dia udah paham betul situasi dan kondisi di Kesbangpol itu. Nah soal personil sih, jumlah personil sekarang ini ada 16 orang ASN-nya. Nah cuman yang jadi persoalan sekarang ini kan sekbannya udah pensiun. Oh jadi iya, saya kosong. Betul Pak ini ya. Kemudian bulan Agustus nanti ini ada kabit satu lagi. Habis berarti Pak Pardi ya. Bulan Oktober nanti saya. Jadi 3 sekaligus beruntun di situ. Ya, itu jadi, harus dipikirkan juga. Itulah yang harus dipikirkan oleh pimpinan, mungkin ya kira-kira yang menduduki jabatan-jabatan itu. Oke. Berapa bidang sih Pak Pardi? Ada 3 bidang. Ada bidang politik, ada bidang ormas, ada bidang intelijen. Oh ada bidang khusus intelijen. Iya ada. Gitu. Oke. Kalau misalnya pasnya nanti kan mungkin ada P3K atau ini. Kalau misalnya di Kesbang itu berarti cocoknya apa? Sarjana hukum, sarjana sosial, yang paling pas lah di Kesbang gitu. Yang paling pas benar hukum, Pak. Hukum ya. Karena dia berhubungan dengan hukum, ormas itu. Intel ya. Intel dan lain sebagainya. Jadi ini harapan saya, makanya saya sampaikan waktu sertijab Pak Marson kemarin. Oh ya Pak Marson. Saya sampaikan dengan asisten 3 ini. Jadi pemikiran Pak Asisten 3 saya sampaikan, karena ada 3 orang yang pensiun ini beruntun. Nah gitu. Terutama Pak Marson ini kan orangnya ya kita tahu pengalaman beliau. Dan malah melintang di KPU dan lain sebagainya. Jadi hilangnya beliau itu betul-betul bisa dikatakan kehilangan juga Kesbangpol itu. Ya, saya ingat dengan Pak Marson dengan waktu kabak organisasi dulu Kesbang itu masih bentuknya kantor. Iya. Jadi Pak Marson tuh merubah. Ya ini seperti jasa juga lah Pak Marson. Terima kasih Pak Marson, jadi ngerubah kantor jadi badan dengan Pak Marson, dan memang benar dia pengalaman di KPU-nya lumayan panjang. Jadi dia kan berhubungan lagi dengan KPU waktu di Kesbangpol. Jadi memang urutannya memang kader di Kesbang atau kader di KPU. Jadi kan agak paham sedikit. Jangan dari luar-luar, jadi belajarnya nggak terlalu mulai dari awal ya. Dari awal, dari nol. Oke, kalau dari KPU atau dari Kesbangpol mungkin memang lebih paham ya. Paham. Karena terus kita kerjasama sama kalau ketua-ketua dalam arti kayak PHBI, Persatuan kan ada juga tuh yang setiap tahun agenda tahunan kalau nggak salah di Kesbangpol itu yang mengundang seluruh ormas ya. Itu di GSG ya kalau nggak salah itu. Jadi itu emang agenda rutin ya, Pak. Jadi gini, kita ini kan kayak tahun kemarin itu kan yang motornya kan FKUB, Pak. Ya, FKUB, Forum Komunikasi. Forum Kerukunan Umat Beragama itu. FKUB. Jadi semua ormas keagamaan kan ada di situ, di forum itu. Nah, oleh karena itu, waktu itu karena kebetulan mereka ada kegiatan dana hibah itu, dilaksanakanlah acara itu. Jadi emang rutin setiap tahun ada ya? Bisa iya dan bisa tidak. Bisa ya, karena dana hibah itu. Iya, dana hibah. Tergantung mereka anggarkan kebutuhannya untuk apa kan. Kita nggak ikut campur lagi masalah kebutuhan itu. Pokoknya kita tak terima jadi udah. Terima jadi, terserah itu udah internal mereka kan. Dalam pencairannya baru kita yang ngurusin. Ngurusin. Oke. Gitu. Jadi FKUB itu memang kalau beberapa aja hampir setiap tahun tapi hampir rutin ya saya lihat ya. Karena memang ada terus yang di ini nih Intel lah, bahasa hal Intel tadi Pak disampaikan. Berarti kalau di kecamatan itu nggak ada UPT ya? Tapi kita lewat camat. Kecamatan, Pak. Oh, jadi lewat kecamatan. Intel kita kecamatan lah ya. Kecamatan jadi Intel kita menyampaikan kepada kepala kampung dan lain sebagainya kan. Jadi kalau misalnya ormas misalnya, wah ini terlarang nih, mereka melaporkannya kemana tuh? Jadi lewat kepala kampung atau camat nanti baru laporkan ke Kesbang. Nanti kita koordinasikan dengan Intel juga. Mereka juga kadang-kadang juga sudah tahu juga kira-kira seperti itu. Karena di setiap kecamatan itu kan ada ya dan ramilnya, ada Intel Kodim di situ ya. Maka kalau kita selalu ada pertemuan dengan
intel yang ada di Kabupaten Waikanan, Polres, ya sebenarnya kita ini nggak mungkin bisa kecolongan sebenarnya kalau kita bekerja semua. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Aparat kita tidak cukup. Intel kita salah satu dari RT sampai kepala dusun, kepala kampung, camat. Iya banyak ya. Masa iya bisa lolos? Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang ya kelihatan orang agak baru, berbeda. Kan, ya alhamdulillah Waikanan terjaga Pak sampai saat ini. Mudah-mudahan ke depan juga Waikanan tidak disusupi hal-hal seperti itu. Ya itu dari tugas Kesbangpol juga kesatuan bangsa dan politik ya hampir di situ. Iya. Oke, jadi pertemuan rutinnya walaupun nggak ada acara FKUB misalnya, tapi tetap koordinasi sama Intel Polres ya. Apa mereka yang ke kantor apa sama-sama ya? Nyari informasi yang mana duluan, dia laporannya kemana tuh? Misalnya Intel Polres tahu duluan, nanti dia ada grup atau kayak mana tuh? Ada emang kumpulan rutin atau mereka laporan ke Kesbangpol misalnya? Kita selalu ada informasi Pak. Jadi informasi itu tuker-tukeran lah ya. Iya, jadi artinya dari mereka ke saya. Jadi nggak semua orang juga karena itu rahasia sih. Itu kan. Ini salah satu contoh kita rapat di Rakornas kemarin itu aja diliput aja nggak bisa. Rakornas di mana? Oh saya malah nggak tahu tuh. Di jadi Jakarta. Agak rahasia itu ya. Agak rahasia. Itu mungkin kan. Ya Intel ya benar. Nah karena ya itu yang saya bilang itu Intel itu Intelnya pemerintah daerah. Kalau di provinsi Intelnya provinsi kan kira-kira seperti Kesbangpol ini. Jadi harus menjaga kerahasiaan hal-hal seperti itu sama dengan Kodim Polres lah kira-kira seperti itu. Intel setahu saya waktu Barada tuh camat tuh Intelnya itu nyamar terus itu gondrong segala macam. Ya itu Intel. Jadi nggak ketahuan dia itu Intel. Jangankan lagi itu bin saya aja baru saya tahu ya jangan-jangan nggak tahu hampir nggak tahu. Kalau sekarang udah tahu ya. Sekarang udah tahu. Saya tanya rumahnya aja dia tinggal di mana dia nggak mau ngasih tahu. Itulah Intel yang bagus sih harus kayak gitu ya. Dari bin itu. Ya kira-kira seperti itulah. Kalau orang cerita itu kalau dagang bakso ya benar-benar dagang bakso. Iya. Sampai nggak ketahuan. Masuk akal. Nah. Jadi kemarin memang ini fungsinya menjaga keamanan lewat jalur belakang ya. Nggak nampak di depan lah tapi lewat. Jadi sebenarnya begini Pak Ari, ini kan sekedar informasi aja ya ke depan. Karena Kesbangpol itu sebenarnya kalau bicara jujur dia nggak perlu pakai dinas Pak. Iya juga. Intelnya Pemda soalnya. Iya. Jadi dia pakaian biasa aja semestinya. Itu yang disampaikan oleh Kemendagri itu. Iya. Rakornas kemarin ya. Ya salah satunya karena ya namanya Intel masa pakaian seragam. Iya. Kira-kira seperti itu lah. Intel Pemda ya. Kalau Pemda ada Intel ya Intelnya di Kesbangpol. Jadi memang harus benar-benar orang khusus juga sih pilihan Pak Bupati yang benar-benar dipercaya Pak Bupati. Oh ini Intel saya. Betul. Jadi apa-apa laporannya langsung ke saya. Gak usah langsung yang lain ke saya juga. Jadi memang ini pemikiran juga Bupati. Oh iya berarti Pemda itu punya Intelnya ada di Kesbang. Jadi apalagi ini mau 03 ini. Ini malah harus ada orang Intel yang bener ini. Makasih nih informasinya Pak Bupati. Nanti kita bahas lagi di segmen ketiga. Ya segmen terakhir ini Pak Pardi masih seru sebenarnya banyak yang mau saya curi dari Pak Pardi karena memang sedikit latar yang saya tahu Pak Pardi ini jiwa politiknya memang sudah muncul sebelum jadi PNS ya apalagi kita zaman dulu masih bisa. Nah sekarang udah mau pensiun ini jadi Pak Pardi ini sudah mulai siap-siap ada beberapa yang pensiun kemarin saya tanya ada yang mau jadi ustadz kayak Pak Rudi Joko atau ada hal lain. Nah kalau Pak Pardi ini apa baik lagi ke darah politiknya atau menjadi pengurus atau mau gimana? Apa menyalon langsung ini? Silakan Pak Pardi. Kita mau tahu, pengen tahu juga nih. Jadi gini, saya ini yang pasti kiprah saya ingin berpolitik. Oh iya, berarti sudah ada darahnya masih muncul lagi. Iya, kepengen jiwa muda lagi. Iya, karena udah. Jadi karena memang awalnya kita memang masuk di organisasi-organisasi dari dahulu kan, cuman semenjak reformasi ini kan kita ini kan harus berubah total kan kira-kira seperti itu. Nah sekarang ada kesempatan lagi badan lagi sehat purna kan kita coba-cobalah membantu juga apa yang kita bisa berikan kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu rencana saya ke situ. Oke, yang penting dulu dalam arti begini, dulu kan memang terhalang sekali kita yang nggak bisa politik. Sekarang sudah Purna Bakti berarti kayaknya kekangannya udah lepas ini, jadi bakal lebih bebas. Dan kalau Pak Pardi cerita tadi banyak yang nggak tahu sebenarnya, ya emang belum banyak yang tahu. Ya kembali ke Intel tadi mungkin nggak banyak tahu Pak Pardi dulu politik seperti apa ikut pengurus KNPI atau seperti apa itu zaman dulu lah kita. Iya kita anggota lah gitu. Jadi kita belajar dari nol juga.
Tentang politik ya. Iya. Termasuk dengan mantan bupati kita itu sebenarnya sama kami ini dulu. Mantan bupati Bustami itu di KNPI juga. KNPI. Sama Indra mereka, Teddy Junaidi, Arinal Junaidi. Itu orang iya, gubernur kita sekarang ini kan. Sudah itu yang pernah ketua KPU kita sini dulu. Bukan si Richard Sarnobi. Gitu kan. Memang dari dulu. Iya. Kalau nggak ada halangan terkekang itu lanjut lagi ya. Iya. Ini jadi panggilan sebenarnya saya sampaikan tadi berarti darah politiknya muncul lagi nih. Muncul lagi. Jadi badan masih sehat, apa yang bisa kita lakukan? Karena negara ini tetap mau nggak mau, apapun itu tetap politik itu udah mulai ini. Jadi kalau saya sampaikan juga ngabdi negara itu nggak harus jadi birokrasi ASN. Betul. Justru malah politiknya lebih kental sekarang Pak Pardi. Ya lebih kental karena kemanapun arahnya ke situ kan. Dan yang ngatur juga kebijakan misalnya politik. Di politik. Moga dilancarkanlah apapun warna atau kemana. Yang penting Pak Pardi sudah paham lah resikonya ya. Resiko. Kita ngomongin soal resiko dulu deh. Kalau politik ini, resiko politik ini kan apa sih? Orang ada yang takut nih berpolitik ini. Kalau Pak Pardi kan udah bebas bener nih. Kalau orang anak-anak muda misalnya mau politik itu apa sih? Saran dari Pak Pardi deh. Politik gak usah takut lah gitu. Iya kita nggak usah takut lah berpolitik. Ikutin aja lah iramanya. Karena politik itu sebenarnya itu yang saya bilang namanya berpolitik ini nggak bisa kita ego sektoral. Iya, boleh orang melihat kita, makanya kita lihat kan. Itu kadang-kadang ada yang sudah berantem, tapi di situ aja selesai dari situ ya sudah. Itu politik itu. Jangan baper lah Jangan baper lah kira-kira seperti itu. Bisa kita ikutin dan bisa ada yang tidak bisa kita ikutin. Tapi yang pasti kalau kita sudah berpolitik itu kita harus ikut ketua partai. Nggak bisa kita semaunya kita kan sudah ada ikatan itu kan. Partai manapun itu ada aturan sendiri-sendiri ya. Ada aturan tersendiri. Jadi memang ya ada yang bilang kalau jadi politik itu nggak boleh baper satu ya. Yang kedua katanya ya nggak boleh kadang-kadang kejam. Ada yang ngelihat politik kejam sekali jadi masuk politik males lah. Atau ada yang politik ini kasar. Kalau Pak Pardi sih politik itu apa sih? Apa seni politik gitu? Apa kayak mana tuh? Kalau saya anggap itu seni. Ya, kalau dianggap orang itu kejam itu hanya persepsi orang saja. Karena mungkin korban politik kan kira-kira. Politik kejam kan dia jadi korban. Iya. Politik itu indah Pak. Politik itu. Iya. Asal kita bisa mainkan. Iya, banyak hal-hal yang kita sudah lihat yang sudah jadi. Ini salah satu bupati kita. Itu kalau nggak unsur dari politik mungkin nggak jadi bupati kira-kira seperti itu kan. Dan beliau itu mimpin itu piawai, beda. Orang partai berpolitik dengan bukan orang berpolitik itu beda. Dia udah tahu lah dari cara berbicara dan lain sebagainya. Dan itu harus tetap latihan juga ya. Iya. Kalau sekarang terkait kaderisasi lah politik ini sekalian lah kalau dulu kan kayaknya kader itu emang dari angkat baru kalau sekarang kan kadang-kadang ngambil dari artis segala macam atau orang yang sudah terkenal duluan itu berarti dia harus latihan khusus. Kalau nggak bisa ngikutin ritmenya ya dia terlempar sendiri ya. Iya, cuman sekarang ini kan begini dengan dia masuk di partai politik secara otomatis dia akan belajar walaupun kalau dia mau kalau dia mau. Dan saya punya keyakinan kalau dia sudah terjun di politik itu udah pasti bisa jalan lah. Ada yang nyerah juga, ada juga mungkin ya. Ada nggak kuat, ada juga ya. Nggak bisa kita tuntut karena kayak begini, karena di politik ini saya sampaikan tadi, memang kita harus ngikutin ritme yang ada dengan pemimpin yang ada. Nggak bisa semau kita. Kalau itu bisa diterapkan di ASN juga, siapa yang bersalah kita pangkas gitu kan, lebih parah lagi. Iya parah lagi ya betul. Jadi kalau politik itu begini, kita udah bebas ngomong. Iya. Kalau sekarang ini kayak apalagi kalau sudah mau pilkada kita ngomong aja kita ngeri-ngeri sedap. Betul. Takut kita salah pula nanti. Ini ada kalau saya lihat kemarin tuh ada aturan baru. Kita berfoto nggak bisa. Jari ya nggak bisa lagi. Dari kemarin kan sudah seperti itu kan parah banget kita. Iya. Nah sekarang kalau kita sudah politik kan udah bebas. Dari ngomong kita juga sudah bebas Pak Ari. Udah bisa teriak ya. Kalau sebelumnya macam kita ya kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau sudah paham sekali dan Pak Pardi sudah, saya rasa sih kalau Pak Pardi sudah siap ini masuk ke dunia politik ya sudah emang seni ya, apalagi nganggap politik jadi seni. Saya pengen orasi lagi Pak.
Kalau jadi orasi mimpin pasukan ya. Kalau sekarang kan nggak bisa, tapi memang setiap partai, kalau sekarang kan Pak Pardi juga udah ngumpulin partai. Jadi karakteristik partai-partai di sekarang ini emang beda-beda ya. Ada yang berbasis mungkin ideologinya beda, berbasis Islam. Kalau Pak Pardi ini lebih ke agama atau sosial apa belum terpikir nih. Kan minimal setiap ada 3 besar nih partai yang pengen Pak Pardi saya masuk 3 ini deh. Sudah ada gambaran belum sih? Itu rahasia, Pak. Rahasia ya. Yang penting ideologinya sama, tidak tentang sama pikiran kita harus jalan. Karena mirip-mirip ya. Nggak ada yang terlalu idealis dalam arti harus orang ini harus dari pondok A, enggak kan? Yang penting kita bisa menguasain. Berarti kalau masuk partai A misalnya, berarti kita harus pahami dulu ideologisnya partai tersebut ya. Betul. Jadi nih orang-orang yang mau masuk partai politik lirik-lirik dulu nih, ideologisnya seperti ini, cocok nih masuk. Tapi pada prinsipnya masalah ideologi itu sama sih sebenarnya. Cuman karena hanya beda, ada yang kekhususan, gitu kan. Tapi pada prinsipnya sama. Apalagi kalau yang penting tujuannya itu sebenarnya tercapai kan. Yang penting politik itu tujuannya nyampe dengan cara politik. Malah sekarang nih walaupun ideologi beda, satu sama berangkat juga. Ya, ini kelihatan nih pilpres ini juga kelihatan nih. Mau ideologinya apa aja kalau cocok sama satu calonnya bareng. Udah kan gitu. Tapi memang ke depan semoga jadi pembelajaran kita juga lah bahwa politik ini jangan dihindari lah. Kata Pak Pardi tadi politik itu seni ya. Indah. Asal kita bikin indah, jangan berantem gara-gara politik. Pokoknya dibikin enjoy aja lah. Makasih nih Pak Pardi atas waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sebentar lagi sudah purna. Oke, siap. ASN itu nggak boleh berpolitik. ASN tidak boleh berpolitik. Ya. Jangan sampai. Tapi harus paham politik. Itu aja. Tidak boleh berpolitik tapi paham politik. Paham politik. Terima kasih ini luar biasa. Sip.